البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Adab atau Kitabul Jami'. Kitabul Jami' min Bulughil Maram Babul Adab yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Alamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Hadisnya setorkan terlebih dahulu ya, baru kita lanjutkan penjelasannya. Tafadhalu. A'anakumullah, kita lanjutkan syarahnya 47, disimak baik-baik, jangan gagal paham. Karena di luar sana orang-orang hizbiyun, ahlul bid'ah wad dhalal, diperhatikan. Orang-orang hizbiyun, ahlul bid'ah wad dhalal di luar sana membuat syubhat. Apa syubhatnya? Haramnya itu kalau sombong gitu loh. Nah, perhatikan. Haramnya kalau sombong. Kalau enggak sombong boleh katanya, gagal paham. Paham ya? Sombong enggak sombong haram hukumnya isbal itu ya. Kalau mereka katakan itu kan haramnya kalau sombong Ustaz. Kalau nggak sombong boleh katanya. Dari mana pemahaman seperti itu? Dangkal sekali pemahamannya. Ada dua hadis. Ini baru dua loh ya. Yang pertama menyebutkan ancaman secara umum. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa artinya? Semua yang menjulur sampai di bawah mata kaki, memanjang sampai di bawah mata kaki, baik sarung, pakaian atau semisalnya termasuk bagian dari api neraka. Sombong gak sombong masuk. Yang sombong ada dalil tersendiri. Perhatikan, yang sombong ada dalil tersendiri khusus. Apa itu? Innallaha la yandur ila man jarra thawbahu khuyala. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Bagaimana cara mensinkronkan ini? Biar gak kontradiksi. Bagaimana cara mensinkronkan, mengkondisikan dua hadis ini? Kita katakan, kalau nggak sombong kena ancaman api neraka umum. Kalau sombong tambah parah lagi. Di samping ancaman neraka Allah Taala tidak akan melihatnya. Mahum. Jadi kesimpulannya haramnya bagaimana Abdurrahman? Kalau sombong atau sombong nggak sombong haram? Dua-duanya. Sombong ataukah tidak tetap haram. Lah terus bagaimana cara menandainya? Perbuatan dia itu isbal. Perbuatan dia itu isbal dinilai apa kemarin? Kesombongan. Fa innahu minal makhilah. Di garis itu, sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kesombongan. Jadi dia nggak niatkan kesombongan aja udah sombong dia. Kenapa kesombong? Menentang syariat, melanggar agama, melanggar ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau antum punya sirwal atau punya jubah atau yang semisalnya, pastikan di atas kedua mata kaki. Jangan bermudah-mudahan ya, pakai sarung pun di atas kedua mata kaki. Isbal haram, sombong nggak sombong haram. Mafhum? Kalau sombong tambah parah, plus ancaman neraka, Allah Taala tidak akan melihatnya. Mafhum? Dan perbuatan dia memanjangkan kainnya sampai di bawah mata kaki adalah apa? Kesombongan. Fa innahu minal makhilah, di garis itu. Paham ya? Iyyaka wal isbal, fa innahu minal makhilah. Hadisnya Jabir bin Sulaim. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Masya Allah, jelas sekali ini. Iyyaka wal isbal, fa innahu minal makhilah. Hati-hati kamu, tinggalkanlah isbal. Dikarenakan isbal itu merupakan kesombongan. Jadi walaupun orang itu enggak sombong, sudah dinilai kesombongan. Jadi jangan sampai gagal paham ya. Antum biasanya menjumpai orang-orang awam atau orang hizbiyun itu kalau nasabih gitu. Itu kan isbalnya haram atau sombong biasanya gitu. Kita katakan kalau sombong ancamannya parah. Tapi kalau nggak sombong sudah diancam dengan neraka. Kalau sombong plus neraka ancamannya, plus Allah Taala tidak akan melihatnya. Dan perbuatan dia sendiri itu memanjangkan kainnya sampai di bawah mata kaki itu kesombongan. Dalilnya tadi ini. Iyyaka wal isbala fa innahu minal makhilah. Masya Allah, jelas sebenarnya. Cuman orang-orang itu gagal paham. Allahul musta'an, sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Wa qad dhahaba ba'dun nas ila annahu yukrah idza kana an ghairi takabburin wa yuhram idza kana an takabburin. Ini rincian yang tidak benar.
Dan sebagian manusia berpendapat, disimak itu ya, simak, bahwasanya isbal itu makruh kalau tanpa didasari oleh kesombongan. Kalau enggak sombong makruh hukumnya. Wa yuhram, dan diharamkan idza kana antakaburin, dan diharamkan kalau diiringi dengan kesombongan, sombong, pamer, gaya, songkak, haram katanya. Ini rinciannya tidak benar. Mafhum? Sombong enggak sombong haram. Bisa dipahami soal ini? Mafhum hafiz? Nah, sombong enggak sombong haram enggak? Atau haramnya kalau pas sombong saja? Haramnya pas sombong saja atau sombong enggak sombong haram? Apa? Umum ya? Ewanam, sombong enggak sombong tetap haram. Perbuatan dia memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki, kesombongan bukan? Walaupun dia enggak meniatkan, kesombongan bukan? Kesombongan. Itulah pemahamannya benar. Waswab di garis itu, waswab di garis. Waswab. Pendapat yang benar kata Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullah alaih, waswab, dan pendapat yang benar annahu yuhram mutlaqa, bahwasanya diharamkan secara mutlak, sombong atau sombong haram. Mafhum insyaallah Muhammad? Ayo na'am. Walakin idza kana an takabburin yakunu ashad fi tahrim wal ism. Lihat ini. Ini bagus sekali rinciannya nih, kesimpulannya nih. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullah alaih, disimak kitabnya itu, kata beliau, haram mutlak, secara mutlak. Tapi apabila diiringi dengan kesombongan, pengharamannya asyad, pengharamannya lebih kuat lagi, dan lebih besar dosanya. Jadi pahami bedanya? Coba kalau paham tak tanya coba. Jangan gagal paham ini. Bagaimana kesimpulannya? Irsyad. Kesimpulannya bagaimana masalah isbal nih? Haram, makruh, atau dirinci, atau bagaimana? Haram mutlakon, terus haram secara mutlak ya, sombong-sombong haram ya, cuma apa? Naam, haram secara mutlak, hanya saja kalau diiringi dengan kesombongan, pengharamannya tambah parah, dosanya tambah besar. Mafhum soal ini? Abdurrahman, mafhum? Naam. Kita lanjutkan. Wa amma hadis As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siddiq maksudnya siapa maksudnya Siddiq ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, simak. Adapun hadis As-Siddiq radhiyallahu anhu hina qala, karena ada kisah disimak itu ya. Adapun hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hina qala, ketika beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna izari tafallatu alayya illa an ahadtuhu." Artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku tiba-tiba terlepas dariku, kecuali kalau aku mengikatnya. Maksudnya apa? Waktu itu mungkin beliau lagi memakai sarung tapi kurang kenceng dia mengikatnya sehingga terlepas. Terlepas dalam artinya bagaimana? Maksudnya terlepas itu maksudnya menjulur ke bawah tanpa dia sadari. Paham belum? Jadi Abu Bakar waktu pakai sarung, tiba-tiba sarungnya apa? Turun ke bawah tanpa beliau sadari. Isbal enggak berarti kalau sampai ke bawah kaki? Isbal. Nah, beliau ngomong, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku, nah barakallahu fik, turun." Maksudnya turun dalam artian itu turun ke bawah tanpa aku sadari. Faqala innaka la taf'aluhu mithla ma yaf'aluhu batarun wa kibra. Ini lihat ini. Pengecualian ini. Sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar tidaklah kau melakukannya seperti orang-orang yang melakukannya karena sombong dan congkak. Jadi Abu Bakar dikecualikan. Beliau ketika memakai sarung tersebut kok nampaknya isbal itu karena bukan sengaja, bukan kesengajaannya, tapi enggak terasa kemudian turun sendiri. Seperti terjadi kan, seperti antum-antum dan kita kadang-kadang seperti itu kan. Paham ya? Pakai sarung ternyata turun ke bawah sampai bawah mata kaki. Kalau enggak sengaja enggak ada larangan. Yang dilarang itu menyengaja. Sudah dinasihat itu haram, isbal haram, malah nolak, bantah-bantah, ngeyel. Paham ya? Nah, kondisikan itu haram isbal. Fala yadul ala jawazil isbal. Masya Allah, lihat ini kata Syekh bin Baz. Perhatikan ini. Fala yadul ala jawazil isbal. Maka ini tidak menunjukkan tentang bolehnya isbal. Haram. Wa inna ma yadullu ala annal mu'mina idza ta'ahada izarahu wa lam yuhmilhu la haraj alaihi. Masya Allah, lihat ini. Ini penting ini ya, diperhatikan ini. Diperhatikan. Kata beliau, hanya saja hadis ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin apabila ta'ahada, mengikat
mengikat atau mengikat sarungnya dan tidak meremehkannya, maka nggak ada larangan. Makanya kalau antum pakai sarung, yang kenceng ngikatnya. Paham ya? Seperti itu. Idza kana dzalika an ghalabatin la an takabburin. Kalau ternyata kok sarungnya itu turun sendiri, karena mungkin nggak terasa, bukan karena sombong, fa innahu la haraj alaih, maka tidak ada dosa baginya. Fidal kepada perbuatan tersebut, bal yata'ahadu, bahkan dia hendaknya mengikatnya dengan ikatan yang keras. Mafhum soal ini? Dipahami ya? Nah, barakallahu fiik, tadi diperhatikan baik-baik. Naam. Wa amma idza lam yata'ahadhu kana dzalika takabburan sara fi hukmil asimin. Perhatikan ini. Adapun orang-orang yang tidak mengikatnya, sarungnya dibiarkan enggak diikat, tapi dia diiringi dengan kesombongan lagi, maka dia termasuk hukumnya seperti orang-orang yang dosa. Jadi kalau pakai sarung diikat dalam artian dikencangkan sarungnya biar tidak menjulur sampai di bawah mata kaki. Bisa dipahami? Zaman sekarang kan zaman modern, perhatikan. Sangat dipermudah. Misalkan antum malas untuk mengikat sarungnya, dikasih collars. Paham ya? Untuk terikat itu lebih kuat, enak. Mungkin orang kadang kan sungkan lah, nggak enak kalau budelkan sarungnya, akhirnya nampak besar perutnya yang misalnya, kasih kolor. Simpel kan? Padat kan? Mudah kan? Cuman orang keberatan gitu loh. Nggak mau berusaha, itulah yang jadi permasalahan. Jadi pahami ya? Jadi untuk memudahkan, kalau antum misalnya keberatan memakai sarung karena belum terbiasa, khawatir nanti turun lagi, kasih kolor sarungnya. Nggak ada larangan, izar. Nanti itu tasyabuh dengan perempuan, Ustaz. Itu kan kayak rok-rok yang pakai perempuan, beda. Mana ada rok perempuan modelnya kayak sarung, itu nggak ada. Paham ya? Ada nggak rok perempuan merek gajah duduk itu? Rok perempuan merek gajah duduk model sarung nggak ada kan? Makanya kalau dalam tasyabuh nggak mungkin. Ya itu cuma untuk mempermudah biar antum nggak pakai sarung, mudah dikasih kolor misalkan. Itu sekedar masukan biar terbiasa menggunakan sarung. Karena hukumnya apa kemarin? Hukumnya sunnah, hukumnya apa kata Rasulullah alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia? Siapa sahabat yang mulia waktu yang nanya, yang ngobrol sama Rasulullah tentang sarung? Naam, siapa itu? Ihsan. Ya Rasulullah, inna ahlal kitab tasarwalu wa la yatazirun. Tasarwalu yatasarwalun wa la yatazirun. Qala tasarwalu wa taziru khalifu ahlal kitab. Siapa itu? Ana indaki Abdullah. Siapa? Yang jelas ngomongnya siapa? Bin Ajlan apa? Yang jelas ngomongnya, jangan dipeset-pesetkan itu. Ini orang pada dengar semuanya. Siapa? Ayo, sempurna. Kunyahnya siapa? Ayo, na'am. Hadis Abi Umamah Sudai bin Ajlan. Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, inna ahlal kitab yatasarwalun wa la yatazirun. Faqala tasarwalu wa taziru khalifu ahlal kitab. Wahai Rasulullah, itu ada orang ahlu kitab, al-Yahud dan Nasara, pakai sirwal, perhatikan, pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, pakailah sirwal dan pakailah sarung. Selisihlah ahlu kitab. Kok berat pakai sarung? Sebenarnya mudah, cuman keberatan bagi orang yang berat itu loh. Atau terbalik? Berat bagi orang-orang yang keberatan. Kita selesaikan, perhatikan. Amma idza ta'ammada isbalahu wa yajruhu. Disimak itu, disimak. Adapun kalau dia sengaja isbal dan sengaja melanjangkan sampai di bawah mata kakinya, wa yaqul, perhatikan, dan dia mengatakan, maka satu kibr. Aku enggak ingin sombong kok. Cuman manjangkan saja, enggak sombong katanya. Hadza ghalatun. Ini keliru. Sengaja kok. Perbuatan dia itu walaupun sombong enggak sombong, itu sombong gitu loh. Kok ngayal. Paham ya? Wal ghalibu annahu kadzib, dan kebanyakan orang biasanya bohong dia tuh. Pengennya biar diperbolehkan. Anak enggak sombong kok. Nyari celah-celah itu. Kata beliau wal ghalib annahu kadzib, dan kebanyakan itu bohong orangnya. Fa inal ghaliba 'alal muslimin takabbur wa tarafu'. Lihat ini.
Karena kebanyakan orang-orang isbal itu takabur wa tarabuk, sombong, congkak biasanya. Puan-puan, celananya paling bawah, suar itu. Allahu musta'an. Wa qad yakunu an ghaflatin wa an qillati inayah, dan terkadang terjadi dengan sebab apa? Ghaflah, lalai, dan sedikitnya perhatian terhadap perkara ini. Paham ya? Sedikitnya perhatian terhadap perkara ini. Nah, disimak itu ya. Fayakunu man'uhu min babis saddid dara'i allati tusil ilal kibr. Perhatikan itu. Maka menjadilah larangan tersebut, larangan isbal. Nah, barakallahu fiik. Ini kitab, disimak kitabnya. Maka kesimpulannya kata beliau, fayakunu man'uhu min babis saddid dara'i allati tusil ilal kibr. Maka larangan tersebut sebutkan kenapa, dalam rangka untuk menutup pintu-pintu, celah-celah yang bisa menghantarkan kepada kesombongan. Jadi daripada nanti menghantarkan kesombongan, dilarang, jangan isbal, haram. Terus bagaimana orang-orang yang pakai celana tapi dilinting? Tahu linting atau dilipat-lipat itu? Kita katakan rusak pemandangan. Padamkan sekali, potong itu celana. Sirwal dipotong sampai atas kaki, selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, usah dilinting-linting, dilipat-lipat. Paham ya? Kalau hijrah yang full 100%. Jangan cuma 50% ya, barakallahu fiik. Nah, dikondisikan, dinasihati orangnya. Biasanya orang baru enggak paham, jelaskan, Pak, asalnya dipotong aja, Pak. Kalau lintingan seperti ini, Pak, rusak pemandangan, Pak. Jelaskan aja. Paham ya? Jelaskan apa adanya biar apa? Biar rapi. Nah, kita lihat sini. Wa aidan min babi man'il israf, dan juga kenapa dilarang isbal? Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menghalang-halangi atau melarang israf. Apa israf itu? Israf, boros. Nah, sekarang kalau celana panjang sampai bawah mata kaki dengan celana yang di atas mata kaki, boros mana coba? Yang panjang sampai di bawah mata kaki kan? Nah, biar gak boros, dipadamkan tuh celana sampai di atas mata kaki saja. Paham ya? Dipotong sampai atas mata kaki. Diperhatikan ya. Nah, karena biar apa? Biar tidak ada unsur boros itu. Nah, disimak itu, kita disimak. Na'am barakallahu fiik. Wa man'i ta'ridil malabis lin najasat wal qadurat wal awsakh. Dan juga kenapa dilarang untuk isbal? Untuk menghalang-halangi biar pakaiannya itu tidak apa? Tidak terhantarkan kepada najis-najis, kotoran-kotoran, dan juga apa? Sampah-sampah. Sekarang kalau antum melihat celana, sirwal, sarung atau jubah sampai di bawah mata kaki misalkan. Mafhum? Kemudian dia jalan. Biasanya kan terseret-seret, bisa nyeret TA1 misalkan, atau tongpi misalkan, atau kotoran-kotoran yang lainnya. Mafhum? Nah, kan seperti itu. Biar tidak terjadi maka dipotong sampai di atas mata kaki. Wali anna ghalibal ahadits mutlaqan, perhatikan ini, dan dikarenakan kebanyakan hadis mutlak bil ijma', sepakat dengan kesepakatan ijma', fawajib al-akhdhu biha, maka wajib mengambil hadis-hadis tersebut. Wa idza kana an takabburin kana ismu asyad, sudah jelaskan lagi ya. Kalau diiringi dengan kesombongan maka larangannya lebih parah lagi. Larangannya lebih ditekankan lagi kalau diiringi dengan kesombongan. Nah, kalau akhwat, kalau perempuan bagaimana? Perempuan kan banyak yang isbal itu. Haram berarti. Nah, gagal paham. Gagal paham enggak? Kalau akhwat itu khusus, ada dalil tersendiri. Bahkan apa? Semakin panjang semakin bagus, selama tidak apa? Sampai mengganggu perjalanannya. Intinya semakin dia di bawah mata kaki semakin bagus, tertutup apa kakinya. Itu kalau perempuan beda, bukan laki-laki. Kalau laki-laki dilarang, kalau perempuan diperbolehkan. Jangan gagal paham. Kalau laki-laki dilarang, perempuan juga dilarang. Gagal paham. Boom. Na'am. Yang terakhir perhatikan. Wa minal masa'ib kasratu hadza fin nas al-yaum. Termasuk musibah kata beliau. Disimak itu. Termasuk musibah banyaknya termasuk musibah banyaknya yang terjadi pada manusia pada hari ini. Musibah. Nah, barakallahu fiik. Kenapa? Karena sudah datang dalil sangat banyak pula orang yang mengingkarinya. Allah musta'an. Wa huwa minal ghalat al-kabir. Ini merupakan kekeliruan yang sangat besar. Termasuk kekeliruan yang sangat besar alladzi yanbaghi at-tanbih alaihi wal hadar minhu. Termasuk kekeliruan sangat besar yang selayaknya diperingatkan dan juga apa? Diingatkan tentang hal tersebut. Haram hukumnya. Mahfum ya? Jadi kesimpulannya yang kita jelaskan berkali-kali dan terulang-ulang, dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, isbal hukumnya haram
Mutlakon atau dirinci? Haram secara mutlak atau dirinci? Secara mutlak. Kalau tanpa kesombongan haram, kalau dengan sombong tambah diharamkan lagi dan dosanya besar. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.